Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebudayaan. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah bab yaitu yang berjudul Islam, Kebudayaan dan Kearifan Lokal yang disusun oleh yang pertama Saudara Abian Safri Anandarigi dengan NIM 2021 41010. Kemudian dengan saya sendiri yaitu Muhammad Anwarul Jalil dengan NIM 2021 41026. Dan yang terakhir Saudara Riko Prayuda Ardiansah dengan NIM 2021 41011. Baiklah, langsung masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu Islam. Apa sih Islam itu? Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yaslimu, artinya selamat. Nah, Islam artinya pasrah atau tunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan rahmatan lil alamin. Islam sendiri adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Nah, Islam ini dibawa Nabi Muhammad pada tahun 600-an. Nah, inti dari ajaran Islam yaitu yang pertama syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Dalam sebutan biasa kita, dalam sebutannya itu biasa disebut dengan rukun Islam. Nah, dalam memahami Islam dengan baik dan benar, kita dapat menggunakan pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, tarikh Islam, atau pula dapat dengan memahami Islam dengan ilmu tasawuf, fikih, dan akidah. Nah, Islam ini adalah salah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya yang berarti akal atau budi. Dapat disimpulkan bahwasanya budaya adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Nah, kebudayaan ini adalah hasil cita rasa akal budi manusia yang terwujud secara alamiah. Ini disebabkan karena manusia dibekali dengan 3 modal dalam mempengaruhi kehidupan ini, yaitu yang pertama pendengaran, kemudian penglihatan, dan yang terakhir yaitu akal. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi aku menciptakan pendengaran, penglihatan, dan akal. Nah, menurut Ibnu Khaldun, akal itu ada 3. Yang pertama akal tamyizi, artinya pembeda, kemudian akal tajribi, artinya pengalaman, dan akal nadari, artinya teoritis. Nah, dari ketiga akal inilah yang melahirkan budaya atau kebudayaan secara alamiah. Kemudian yang terakhir yaitu kearifan lokal. Kearifan sendiri artinya kebijaksanaan dan lokal artinya setempat. Nah, kearifan lokal yaitu suatu bagian dari budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat tersebut. Nah, kearifan lokal ini adalah bagian dari budaya. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikemukakan dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktik dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap alam dan budaya. Nah, pengertian ini menurut Prof. Setketer dalam Ade Saptomo. Contoh kearifan lokal ya. Nah, kearifan lokal di Kudus misalnya itu seperti buka luwur Sunan Kudus yang biasanya dilaksanakan pada tanggal
10 Muharram, dan juga buka luwur Sunan Muria yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 16 Muharram. Nah, yang terakhir yaitu hubungan Islam, kebudayaan, dan kearifan lokal. Nah, dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, budaya, dan realitasi dalam kehidupan manusia. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Namun, tidak berarti bahwa Islam, budaya, serta hasil budaya dari agama masa lalu dapat disamakan. Nah, jadi ada perbedaannya. Walaupun sebagian ulama dan cendekiawan muslim memposisikan sama. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tidak sedikit pula yang menyalahkan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Jadi kontroversi. Dengan pemahaman ini kita harus membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam pula. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, jadi dengan pemahaman ini kita harus membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam pula. Nah, titik temu dari ketiga pengertian ini, Islam itu lahir di tengah masyarakat jahiliyah yang memiliki banyak kebudayaan dan kearifan lokal yang tidak serta-merta meninggalkan budaya dan kearifan lokal yang berlaku di dalamnya. Nah, contoh misalnya budaya minum khamr pada zaman jahiliyah dahulu dan budaya menghormati tamu. Nah, ini budaya minum khamr ini diharamkan, kemudian yang baik yaitu budaya menghormati tamu ini dilanjutkan. Contohnya apa? Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Saking mulianya, saking utamanya memuliakan tamu. Nah, jadi kebudayaan, misal ada lagi kebudayaan budaya tawaf yang awalnya telanjang lalu dimodifikasi dengan menggunakan pakaian ihram. Nah, kesimpulannya, Islam itu datang dengan menghilangkan budaya yang buruk, melanjutkan budaya yang baik, dan merevisi budaya yang kurang baik. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.